Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama Pak Dandi. Yo, semangat belajar! Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal AKM pada laman pusmenjar.kemdikbud.go.id. Sebelum kita lanjutkan, Pak Dandi disarankan siapkan kertas dan alat tulis supaya lebih mudah dalam belajar. Kita lanjutkan pembahasan latihan soal AKM, numerasi pada level 2. Kita pilih konten bilangan, representasi, mengetahui posisi pecahan pada garis bilangan. Soal yang pertama berbentuk pilihan ganda. Gambar berikut menunjukkan posisi rumah Alika, yaitu pada koordinat B3. Kita lihat pada huruf B dan kita tarik angkanya yaitu 3. Maka rumah Alika pada koordinat B3. Di sini ada gambar arah mata angin. Pertanyaannya, setiap satu kotak sama dengan 1 km. Untuk pergi ke pasar, Alika menempuh 5 km ke arah timur dan 4 km ke arah selatan. Di manakah letak pasar pada peta tersebut? Kita lihat arah mata anginnya, timur yaitu ke kanan ya, dan selatan ke bawah. Maka Alika harus menempuh 5 km ke arah timur. Berarti 5 kotak ke arah timur. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Di sini selanjutnya Alika harus ke selatan sepanjang 4 km. Berarti ke bawah 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Maka letak pasar pada koordinat, kita lihat hurufnya yaitu F dan pada angka 8. Maka letak pasar pada koordinat F8. Kita pilih jawabannya yaitu B. Kita lihat. Ya, benar. Jawabannya B. Selanjutnya, soal nomor 2 berbentuk pilihan ganda. Budi memegang angka 61%, Dinda memegang angka 0,7%, Ade memegang angka 0,68%, dan Yuda memegang angka 5/9. Mereka disuruh berbaris sesuai urutan bilangan yang mereka pegang. Urutan mulai dari yang terkecil, berdiri paling depan. Baik, apabila ada bentuk pecahan, ada persen, desimal, dan pecahan biasa, disuruh mengurutkan, maka alangkah lebih mudah kita harus merubahnya menjadi pecahan desimal atau persen. Karena dari 4 angka ini, yang paling banyak adalah desimal, maka kita rubah semuanya menjadi desimal supaya kita tahu mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Budi 61% sama dengan 0,61. Dinda sama dengan 0,7, Ade sama dengan 0,68, dan Yuda dari pecahan biasa kita rubah menjadi desimal. 5/9 sama dengan 0,555 dan seterusnya. Kita ambil 2 angka di belakang koma sama dengan 0,56. Maka untuk menentukan yang paling kecil atau terkecil, kita lihat angka di belakang koma yang paling kecil, yaitu Yuda, 0,56. Setelah itu, antara Budi dan Ade, setelah koma, yaitu angka 6. Kita lihat, Budi sama dengan 0,61, sedangkan Ade sama dengan 0,68. Kita lihat lagi angka di belakangnya. Budi 61, sedangkan Ade 68. Maka yang paling kecil adalah Budi, 0,61. Jadi setelah Yuda adalah Budi. Setelah Budi, Ade 0,68. Dan yang paling tinggi atau yang paling besar yaitu Dinda 0,7. Maka apabila diurutkan dari yang terkecil, yaitu yang pertama Yuda, yang kedua Budi, yang ketiga Ade, dan yang keempat
Dinda? Jawabannya adalah A. Kita lihat. Ya, benar. Jawabannya A. Kita lanjut. Di soal nomor 3, berbentuk uraian tertutup dengan pertanyaan yang sama. Tapi yang kita lihat, yang diminta adalah urutan yang terbesar. Berarti kita balik. Kalau tadi urutan yang paling kecil mulai dari Yuda, Budi, Ade, dan Dinda, maka urutan yang terbesar dimulai dari Dinda, Ade, Budi, dan yang terakhir Yuda. Pertanyaannya, yang berada tepat di belakang Ade adalah ya Budi. Kita jawab di kolom jawaban. Kita ketik Budi. Kita lihat pembahasannya ya. Budi, ya benar. Urutan berdiri jika yang paling depan adalah dari nilai yang terbesar tadi ya kita sudah sebutkan, yaitu Dinda, kemudian Ade, kemudian Budi, dan yang terakhir adalah Yuda. Kita lanjut soal numerasi. Sifat urutan. Membandingkan dua pecahan. Soal yang pertama berbentuk pilihan ganda kompleks, pilihan benar salah. Pertanyaannya, Andi mendapat kue 5/6 bagian dan Susi mendapat 6/7 bagian dari kue yang sama. Pernyataan berikut ini yang benar adalah pernyataan pertama. Andi mendapat kue lebih banyak. Nah, untuk mengetahui mana yang lebih banyak antara Andi dan Susi, maka kita jadikan pecahan biasa ini menjadi desimal. Apabila kita belum tahu bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, mudah sekali ya. Tinggal pembilang atau yang atas ini dibagi penyebutnya atau yang bawah. Berarti 5 dibagi 6. Sama dengan 0,8333 dan seterusnya. Kita ambil dua angka saja di belakang koma. Kita bulatkan menjadi 0,83. Maka Andi sama dengan 0,83. Sedangkan Susi yaitu 6/7 sama dengan 6 dibagi 7 sama dengan 0,8571 sekian. Kita bulatkan, kita ambil dua angka di belakang koma sama dengan 0,86. Maka untuk mengetahui mana yang lebih banyak, kita lihat angka di belakang koma. Keduanya sama-sama 8. Kita lihat lagi di belakangnya lagi. Untuk Andi 0,83, sedangkan Susi 0,86. Maka yang lebih banyak atau yang lebih besar adalah Susi. Pernyataan pertama, Andi mendapatkan kue lebih banyak. Berarti salah, karena seharusnya Andi mendapatkan kue lebih sedikit. Kita pilih salah. Pernyataan kedua, Susi mendapatkan kue lebih banyak. Nah, pernyataan kedua ini benar ya. Pernyataan ketiga, Andi dan Susi mendapatkan bagian yang sama. Ini salah, karena Susi seharusnya mendapatkan bagian yang lebih banyak. Dan pernyataan keempat, Andi mendapatkan kue lebih sedikit. Nah, ini baru benar. Jelas, karena Andi mendapatkan kue lebih sedikit daripada Susi. Jadi jawabannya adalah salah, benar, salah, benar. Kita lihat, salah, benar, salah, benar. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 2, berbentuk pilihan ganda. Perhatikan garis bilangan berikut. Ada 1/4, 1/2, X, 1, 5/4, 3/2, Y, 2, Z, 5/2, dan 11/4. Berapakah nilai dari X, Y, dan Z pada garis bilangan tersebut? Untuk mengetahui nilai X, maka kita harus tahu lompatan dari setiap garis bilangan ini. Dengan cara kita kurangkan saja. 1/2 dikurangi 1/4. Sama dengan 1/4. Maka setiap lompatannya adalah 1/4. Jadi, untuk mencari nilai X, yaitu 1/2 ditambah 1/4.
kita samakan penyebutnya yaitu 4, maka hasilnya yaitu 3/4. Setelah itu untuk mencari Y, kita tambahkan 3/2 ditambah 1/4. Y sama dengan 3/2 ditambah 1/4, sama dengan 7/4. Dan untuk mencari Z sama dengan 2 ditambah 1/4, sama dengan 9/4. Maka jawabannya adalah C. Nah, kita lihat C. Nah, untuk soal nomor 2 ini, kita harus bisa penjumlahan pecahan. Dengan cara menyamakan penyebutnya, bagaimana cara mencari penyebut yang sama, maka kita harus belajar penjumlahan pecahan. Nah, kalau sudah bisa penjumlahan pecahan, maka kita akan dengan mudah untuk mengerjakan soal seperti ini. Ya, demikian pembahasan hari ini. Ikuti terus channel ini supaya mendapatkan video pembahasan soal AKM lainnya. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, semangat belajar!